Halo semua Sobat Fakta, apa kabarnya? Yang pastikan Sobat Fakta sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat untuk hari ini menjalankan rutinitas dengan penuh rasa syukur akan terasa lebih nikmat. Seruput dulu kopi. Kali ini sebuah fakta menarik akan membahas tentang peternakan rusa di Cina. Ayo kita let's go. Eits, jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Cina dengan sejarah panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam telah mengembangkan industri peternakan rusa yang cukup signifikan. Praktik ini tidak hanya didorong oleh permintaan pasar yang terus meningkat, tetapi juga oleh akar budaya yang mendalam. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai dunia peternakan rusa di negeri tirai bambu ini. Sejarah dan budaya. Hubungan antara manusia dan rusa di Cina telah terjalin sejak ribuan tahun lalu. Dalam mitologi dan kepercayaan tradisional Tiongkok, rusa sering dikaitkan dengan keabadian, keberuntungan, dan status sosial yang tinggi. Tanduk rusa atau yang lebih dikenal sebagai lurong dalam bahasa Mandarin telah lama digunakan di dalam pengobatan tradisional Tiongkok karena dipercaya memiliki khasiat untuk obat yang tentunya sangat luar biasa. Penggunaan tanduk rusa dalam pengobatan di sini telah mendorong perkembangan peternakan di rusa yang ada di Cina. Para petani rusa telah mengembangkan teknik-teknik khusus untuk membudidayakan rusa dan memanen tanduknya. Jenis rusa yang dibudidayakan. Rusa Sika. Jenis rusa ini paling banyak dibudidayakan karena tanduknya yang dianggap memiliki kualitas terbaik. Rusa merah. Rusa merah juga populer dibudidayakan, terutama di wilayah utara Cina. Rusa Munjak. Meskipun ukurannya lebih kecil, rusa munjak juga dibudidayakan karena tanduknya yang memiliki nilai ekonomis. Proses produksi tanduk rusa. Proses produksi tanduk rusa melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pemeliharaan. Rusa dipelihara dalam kondisi yang terkendali dengan diberi pakan yang bergizi dan perawatan kesehatan yang baik. Yang kedua, pertumbuhan tanduk. Tanduk rusa tumbuh setiap tahun dan akan rontok dan tumbuh kembali. Periode pertumbuhan tanduk biasanya terjadi pada musim semi. Yang ketiga, pemanenan. Saat tanduk sudah mencapai ukuran maksimal dan keras akan dilakukan pemotongan. Proses pemotongan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai rusa. Yang keempat, pengolahan. Setelah dipanen, tanduk rusa akan dibersihkan, dikeringkan, dan dipotong menjadi berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, penggunaan. Tanduk rusa yang sudah diolah kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk seperti obat-obatan tradisional, suplemen kesehatan, dan produk-produk kecantikan. Manfaat tanduk rusa. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tanduk rusa dipercaya memiliki berbagai khasiat, antara lain meningkatkan vitalitas. Tanduk rusa dipercaya dapat meningkatkan energi dan stamina tubuh, memperkuat tulang. Kandungan kalsium dan fosfor dalam tanduk rusa dipercaya dapat memperkuat tulang dan gigi, meningkatkan fungsi seksual. Tanduk rusa juga dipercaya dapat meningkatkan libido dan kinerja seksual. Masa depan peternakan rusa di Cina sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pengobatan alami, permintaan akan produk-produk berbahan dasar tanduk rusa diperkirakan akan terus tumbuh. Peternakan rusa di Cina merupakan perpaduan unik antara tradisi dan bisnis modern. Industri ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang penting, tetapi juga memiliki akar budaya yang mendalam.
Dengan pengelolaan yang baik, peternakan rusa dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan dan sekaligus melestarikan warisan budaya Tiongkok. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa!